Iya, ya bocoran aja. Saya juga melirik dari teman-teman NU ini untuk ngisi di PWI, di mana nih organisasi-organisasi yang lain, karena nggak ada temen aku yang lain itu orang sebelah yang nulis hari ini teman-teman. Silakan belajar, masukin berita website ataupun masukin di YouTube. Nah, yang masih bingung tolong tanyain, mau tak agendakan. Yang nggak siap metu kok. Untuk teman-teman yang berkenan mengirimkan rilis, kami harapkan mengirimkan data sederhana aja, tempat lokasi kegiatan, narasumber, materinya apa, temanya apa, biasanya sudah disediakan oleh panitia. Dikirim dulu di grup, nanti biar editor yang akan mengupload ke website. Jangan dulu di website langsung ya, karena kita lihat tadi masih banyak kapital yang belum maksimal. Grup kapitalnya aja masih ada yang ketinggalan, apalagi bahasa lainnya. Kalau toh berita-berita yang selama ini kita share itu hanya berita gambaran karangan, bukan pada fakta yang sebenarnya, karena sebenarnya yang berhak menceritakan kejadian sebenarnya itu reporter masing-masing. Kalau selama ini kami harus onani sendiri bikin berita, ya khawatir nanti tidak sesuai dengan fakta yang ada. Seperti halnya tadi yang baru saja terupdate ada kegiatan di PC Muslimat. Sebenarnya kami tidak tahu kejadiannya, posisinya, jadi kayak dukun aja kita ngarang dari sini. Tapi alhamdulillah ada reaksi dari PC Muslimat. Kenapa tidak disebutin namanya, padahal ketua PC Muslimat ya, dan itu kami sengaja. Kenapa? Karena seharusnya NU sudah punya digital begini, teman-teman Banon, benar-benar lembaga ini harus respon sebelum acara jauh hari sudah koordinasi untuk membuat rilis. Sehingga saat acara ya tinggal nambahin aja perkembangan di acara yang terjadi. Begitu Pak. Syukur yang malam hari ini sudah memberanikan diri untuk mengirim rilis dulu ya. Jangan berita jadi. Syukur sudah jadi, tapi dikirim dulu di grup supaya editor bisa memperbaiki minimal mana nih angle yang perlu dijadikan judul, mana angle yang perlu dijadikan lead atas dan bawah, siapa yang perlu ditokohkan gitu. Kalau di sana ada ketua Muslimat, ketua Fatayat, ketua Ansor, nah ini antara ketiga ini siapa nih yang harus kita tokohkan gitu. Jangan sampai kita salah menekohkan mana yang dibesarkan dan mana yang antrian lebih bawahnya. Gitu. Syukur malam hari ini ada yang perlu dibahas. Nah, persilahkan sambil Pak Budi untuk memonitornya. Ada siapa saja yang hadir? Mas Lilis Kuntoro ya. Mas Lilis Kuntoro yang hadir malam hari ini sebenarnya punya kesempatan dan punya peluang besar untuk menjadikan media ini senjata yang kendalinya berada di tangan Mas sahabat Lilis gitu. GP Ansor mau tidur dibuat kabarnya bangun, itu tergantung Mas Lilis. Dan itu yang akan dipercaya oleh para pembaca begitu. Kegiatan kecil kita bisa buatin besar opininya, itu tergantung pada reporter masing-masing yang ditunjuk oleh organisasi tersebut. Dan perlu diingat bahwa tugas kita di dunia digital PCNU ini adalah bagaimana membranding NU itu sebesar mungkin. Mengabarkan kepada publik bahwa NU ini eksis, NU ini bagus, meski realitanya harus banyak yang ditutupin kekurangannya. Coba saya mau wawancara dengan Mas Lilis Kuntoro yang berada di mana nih ya? Akan melaporkan kegiatan terbaru kegiatan GP Ansor yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat. Selamat malam Mas Lilis Kuntoro. Selamat malam. Terima kasih pemirsa, kami sudah terhubung dengan Mas Kuntoro yang akan melaporkan kegiatan GP Ansor Tulungagung Barat pada pekan hari ini kepada sahabat Lilis Kuntoro, disilakan.
Selamat malam sahabat-sahabat sekalian di seluruh penjuru dunia maya. Dalam hal ini sedikit kami laporkan terkait perkembangan daripada sahabat-sahabat Ansor khususnya di Kabupaten Tulang Barat, lebih mengerucut ke wilayah kami. Kebetulan saya berketempatan di Kecamatan Tumi Jajar pada saat ini. Sahabat-sahabat sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya untuk perkembangan kami sahabat-sahabat Ansor khususnya di wilayah Tumi Jajar dari masa-masa pada saat ini juga dikatakan sedikit perbaikan dari masa yang sebelumnya. Saat ini kami lebih terfokus dalam rangka kegiatan untuk verifikasi di pengurusan kami jajaran PAC di seluruh PAC di kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Barat, karena instruksi daripada pimpinan kami di atas dari Ketua PC Ansor Tulang Barat, Sahabat Sutekno, menginstruksikan untuk hasil rakor rapat koordinasi yang diselenggarakan pada pekan lalu ini memberikan sedikit angin besar untuk kami sedikit berbenah dalam hal pemberkasan administrasi. Di jajaran PAC kami juga sudah mulai bergerak di masing-masing lini, khususnya cuman yang menjadi kendala saat ini kami ada beberapa hal yang perlu kami persiapkan terkait keikutsertaan sahabat-sahabat sekalian. Walaupun secara data alhamdulillah total secara keseluruhan kami di Kabupaten Tulang Barat terdata ada 900 sekian, hampir mendekati 1000 personil khususnya. Namun kami perlu cross check ke bawah apakah jumlah data yang ada ini sifatnya masih fluktuatif, yang artinya bisa naik bisa turun. Ini akan segera diperbaiki di masing-masing PAC. Apakah data yang sudah ada pada dahulu kala ini masih valid atau tidak, ini masih dilakukan beberapa pembenahan. Sekian yang dapat kami laporkan, terima kasih. Perkembangan dari GP Ansor Tulang Barat. Saya kasih bocoran Bapak Lilit kemarin mengadakan kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Quran. Apa saja disampaikan kepada pemirsa kita pada malam hari ini? Silakan. Beberapa hal dari instruksi yang telah disampaikan dari Ketua PC Ansor Kabupaten Tulang Barat, dalam hal ini kemarin disampaikan dari Sahabat Sutekno berkenaan dengan pemberkasan verifikasi yang akan segera kami laksanakan, karena jumlah yang sudah terdata ini di masing-masing PAC perlu adanya verifikasi ke bawah apakah sahabat-sahabat yang pada waktu itu tercatat sekarang masih aktif atau tidak. Kalaupun toh memang dalam hal ini ada perbaikan data sesuai instruksi kemarin yang telah disampaikan oleh Sahabat Sutekno selaku Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tulang Barat agar segera mungkin dilakukan pembenahan baik secara struktural maupun secara valid data di masing-masing wilayah, khususnya saya yang berada di Kecamatan Tumi Jajar, seperti itu. Oke, kasih tepuk tangan untuk Mas Lilis Buntoro. Kita tunggu tim yang lain yang Nurul Quran. Baik, kalau belum Nurul Quran belum nyambung, kami ke Ya Pak, kami terganggu sinyal Pak. Ya, ada tugas dari Darul Hidayah Ansori. Sinyal. Baik. Kami minta hasil wawancara tadi yang mungkin sempat Anda simak, jadikan itu tulisan sebuah berita bahwa PC GP Ansor melakukan perbaikan data yang sempat diragukan keabsahannya karena apakah itu masih aktif atau tidak. Terserah Anda lah, tergantung perspektif dari sang penulis atau sang reporter untuk menggambarkan hasil wawancara tadi. Boleh diangkat soal bahwa data GP Ansor hari ini rancu, ya, boleh, atau dibuat bagus lagi, GP Ansor hari ini siap untuk lolos verifikasi dengan 70% siap lah melakukan verifikasi internasional, dan hanya beberapa titik saja yang perlu ada perbaikan. Bisa ya?
Pak Budi Sugianto mohon Mas Lutfi Aziz dijadikan host Pak, supaya bisa menyambungkan Zoom ini ke YouTube beliau. Ya silakan Lutfi. Ya maksud saya gini, atur jalannya rapat pada malam ini. Apa yang belum jelas, coba ditanyakan dengan narasumber Pak Sudirin. Ini Pak Samsul juga belum masuk. Cara live, cara membuat narasi berita, kalau narasi berita dan live dan lain-lain di YouTube, dan apa cara kerja kita sementara ini, ya kan, dengan apa sarana yang ada, dengan keterbatasan yang ada, yang penting tanggung jawab di tempatnya masing-masing. Kalau di pondok pesantren, tanggung jawablah di pondok pesantren. Wireng, sementara Nurul Quran, dan satu lagi pondok pesantren di Margodadi, ya kan? Dan di Darul Hidayah Al Ansori punya Pak Rizky. Ya, nah saya dengan apa keterbatasan yang ada, coba kita bisa memaintenance perwakilan-perwakilan di MWC, di pondok pesantren, ini untuk menyajikan suatu berita. Nanti kita sharing, yang di-share nanti, yang nyaring nanti tim kreator. Ya, ini sementara masuk ke YouTube, Facebook, dan website. Nanti TikTok, Instagram sudah ada yang. Nah, mungkin sementara itu apa yang kurang jelas, tolong bisa dimusyawarahkan di sini ya. Saya nelpon tulang-tulang udah sebentar. Oke, ini yang belum masuk, tolong diundang, nanti saya telepon lagi yang lain. Silakan Pak Lutfi, monggo, lanjut. Jadikan dulu Pak, diklik pada tombol peserta di situ, terus klik yang tepat Pak Lutfi, nanti akan muncul beberapa pilihan. Nah, jadikan Pak Lutfi sebagai host, supaya mengendalikan Zoom ini sampai berakhir dan siapa saja yang masuk. Bisa ya? Tombol peserta. Kan ada 8 orang peserta nih. Mohon, enggak. Bisa Pak? Kamera nggak aktif. Halo Pak. Ya. Mohon izin Pak. Siap. Dari Nurul Quran. Iya Pak. Coba kita wawancara sederhana, nanti coba kami buatkan berita tulisnya sekaligus tim kreator untuk masuk ke YouTube. Ini kalau di atas langsung live aja nanti seperti ini. Siapkan satu kamera untuk di-standby-kan di panggung atau mana yang perlu di titik yang perlu disiarkan. Itu aja. Kalau ya, sinyalnya putus. Mas Ridwan dari Lambu Kibang ya. Beliau YouTuber juga nih nampaknya. Apa saja yang perlu di-sharingkan? menging Pak, menging. Oh, dikecilin Pak. Sebentar. Yang ngomong dibuka mute-nya. Siap. Ayo silakan, tadi siapa? Ayo Pak Lutfi. Dipandu. Lambu Kibang. Siapa? Yang perlu di-sharingkan pada malam hari ini. Apa Pak ya? Aku bingung. Oh, yang jelas kontributor Lambu Kibang kurang. Beritanya tiap hari kurang ya, minimal 2 atau 3 berita dari sana. Dari
Karena permasalahannya ini Pak, kurang personil intinya tuh. Enggak lah, kita punya grup banyak. Satu grup itu ada 20 orang, artinya 20 personil sudah bisa kita manfaatkan. Di grup ini Pak, apa namanya? Grup kreator. Oh tidak, kalau grup kreator itu adalah tampungan hasil dari kita wawancara di grup lain sebelah. Misal ada grup nih, kita sebagai reporter bisa mancing teman-teman di ranting itu untuk mengupload atau menginfokan kegiatan terbaru mereka. Tanpa sadar, jangan ada arahan bahwa kita mendikte mereka. Tapi misal ada teman yang lagi selfie nih, jebret, kita lagi yasinan gitu. Nah, kita pancing, yasinan di mana Pak? Acaranya apa Pak? Tempat siapa? Itu sangat sederhana. Kalau kita punya 9 ranting berarti 1 hari 3 itu sangat minim sekali. Nah, setelah mendapatkan foto ya. Jadi ini Pak, berarti apa namanya? Berita itu bisa ibaratnya kasaran ngomong tebakan Pak ya. Jadi cukup dari narasumber kita via grup itu bisa kita liput gitu tuh. Berita dibuat, bukan dicari. Itu seorang yang saya harapkan dari reporter semuanya. Bahkan Karena ini Pak, kalau sementara ini Pak ya, sementara ini prinsip saya itu kan ketika saya ingin menulis berita ya saya harus tahu realitanya kan itu tuh harus terjun di dalam situ. Makanya itu yang membuat saya berat untuk menyusun suatu berita gitu loh. Kalau toh emang itu diperbolehkan hanya via medsos, kita ibaratnya ada ranting nih menge-share foto, terus kita perdalam, kita probing di dalam situ, nanti kita bisa menjadi acuan berita kita ya nggak ada masalah. untuk sementara ini PCNO, tim kreatif tidak ada bahasa melarang dan tidaknya. Yang penting tugas reporter, tugas para peliput di lapangan itu menyetorkan berita. Soal nanti naik dan tidaknya tergantung tim editor yang bertanggung jawab untuk mengolah data, melengkapi data. Kalau yang kurang itu dari pihak sebelum dinaikkan di website. Jadi tidak ada kewajiban seorang reporter itu minta ini harus dinaikkan atau tidak. Karena setelah masuk ke grup itu kita akan olah lagi ini layak nggak gitu. Atau yang kurang mana, kalau memang kurang makanya narasumber kalau ada dicantumin nomor teleponnya. Benar nggak nih dalam buku Bang ada begini, nah kami akan lengkapi. Oh siap Pak. Keluhnya adalah menyebar kebaikan ya. Apapun sekecil apapun kan di gerakan kita, perkumpulan kita itu kita sebarkan. Ya. Ya. Itu semangatnya. Jadi tidak ada larangan Anda mau membuat opini atau apa, serah. Dan kami juga punya kewenangan ini layak tayang atau tidak gitu. Ya, nah saya ini takutnya embel-embelnya ini itu Pak, embel-embelnya PC Pak masalahnya Pak. Kelasnya kabupaten yo rada ngeri Pak. Kok salah-salah omong kan ada yen Pak. Suatu kehormatan Anda diberi kesempatan oleh Pak Budi Sugionto untuk menggambarkan PC MBC di Lampu Gibang, itu tergantung Anda. Siap. Mindsetnya adalah kita menyebar kebaikan sekecil apapun. Ada lagi? Kayaknya sementara ini cukup Pak. Oke, besok ditunggu ya beritanya ya. Jadi 1 hari paling minimal 3. Oke, menambahkan Pak Katib, Pak Ketua. Enggak. Jadi intinya tujuan kita bermedsos dan ber-YouTube dan lain-lain itu website adalah untuk apa? Mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita di jajaran NWC, Banom, Ranting, PAC, PC, dan lain-lain. Mempublikasikan, ingat. Yang kedua, dengan adanya publikasi ini, kepercayaan masyarakat NU terhadap kita semakin tinggi. Ya kan? Nanti nggak sekarang, lihat aja nanti. Yang ketiga, kita mengenalkan kiai-kiai kita
Rois Suriyah ini kan tokoh agama. Selama ini nggak terkenal, nggak ngerti. Saya yakin. Wong Roisnya PJ aja banyak orang nggak tahu. Siapa Sahli Kusron? Yai Sahli siapa? Yai Duri siapa? Hah? Yai apa lagi? Nah, itu tujuannya. Nah, mereka bikin profil dulu awal. Ya kan, masuk berita, boleh bikin profil kiai-kiai. Itu kalau silaturahmi ke kiai itu ganjarannya gede. Ora mek wong Islami salat tok ora. Salat tok biasa. Ya, jare wong NU nderek kiai. Kiai sing ndi sing didereki kuwi. Ora jelas. Tak sholawatan kaya Lutfi, malu Habib, beres. Ya kan? Nah, itu mengenalkan kiai-kiai kita. Nah, yang selanjutnya dengan adanya kegiatan di Liput, semua kan terekspos. Oh iya, NU kita ini besar. NU itu Bapak itu besar. Ya kan? Nah, nanti setelah berjalannya waktu, medsos kita ini ada harganya. Nggak sembarangan bisa masuk NU online, punya PBNU. Nggak sembarangan bisa masuk TV NU. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan bisa masuk Instagramnya Nahdlatul Ulama yang punya PB itu. Nggak sembarangan. Kita pilih-pilih. Bukannya wani piro, bukan. Nggak ada, kita gratis. Awal-awal ini kita gratis. Semuanya terekspos. Semuanya kegiatan mau kliwonan, paingan. Bila perlu lo yasinan lo exposure. Tiap hari video masuk, tiap hari berita masuk, mumet nggak? Trending topik di Google. Kan gitu. Tapi dengan syarat, nah kita sama-sama belajar. Mana kata-kata yang harus kita cantumkan di dalam berita, nah nanti kita saring. Yang nyaring siapa? Tim kreator PT NU. Kita saring, nggak mungkin di situ ada kata-kata asu. Nah, itu kan singkatan, mungkin kan asosiasi silet university contoh. Nah, dan nanti kata-kata yang membuat orang ini mau baca. Nah, itu udah trik. Nah, nanti kita pelatihan, nanti nunggu duit, nunggu waktu, ya kita latih. Coba sekarang bayangin Pak Sobirin gitu, meneng topik sepenggal saja, beritanya langsung banyak, mumet ra? Pilih gawe. Mudeng ra men. Mumet. Eneng rumuse kuwi engko, ilmune larang. Ya. Gitu. Enggak sidik tak gawe peraturan desa cepet deh. Enggak dik. Ya iya, tapi nek gawe berita ya rilis barang itu cepet deh. Copy paste kok isane kan. Nah, kalau ini nggak bisa copy paste. Ini dari hati memang punya kemampuan untuk menulis. Gitu loh. Nah, nanti bila perlu tahun 2030 website itu tulisannya Arab gundul. Ya kan? Nah, website NU tuh Baba tuh tulisannya Arab gundul. Mumet loh ya maca. Ya kan? Saya awak dhewe ra mondok tapi ya bicarane Arab gundul tapi bahasa Indonesia. Bensin. Nah, ben tambah sin itu bensin. Sin Arab kan gitu. Nah, ini perlu pelajaran, perlu kita pelajari pelan-pelan. Wong sugih iki ora langsung sugih kecuali untuk togel. Ya. Untuk apa meneh? Untuk warisan saka bojone. Nah, kita ini mau kaya bukan karena uang. Sopo melu NU, insya Allah Mbah Hasim di Al-Fatahi tiap sholat. Nah, terus ndika kan didongake ya Mas. Piye carane? Ya rek ora mbok yasinan tok, ora mbok kliwonan tok. NU wis diomongi bahasa Pak. NU ki luas. Gitu loh. Cara website ini ya inilah termasuk nguri-uri cawe-cawe NU. Nah, ini cara
lillahi ta'ala. Ono ini malah nombok, tapi kita berdayakan ekonomi masyarakat itu apa, kesehatannya, pendidikannya, nanti bisa lewat website. Ini tujuan kita. Nah, makanya ayo belajar sama-sama. Nah, ini tujuannya apa? Website dan YouTube ini beda. Tapi nanti tetap kita saring. Nggak semuanya masuk. Bisa. Mana hal-hal yang itu sensitif dan menimbulkan konflik sosial, melanggar undang-undang ITE, kita hapus. Ya nggak semua dihapus. Redaksionalnya kayak mana-mana kita benar. Nah, ini perlu penyaringan. Makanya tim kreatif harus sering update, ngelihat. Takutnya ono sing pinter, tahu pasportnya kita masuk, waduh, atau di wong, gugat isowi, bahaya. Ya, sekarang ITE ini bisa menjerumuskan, bisa menyenangkan. Nah, tergantung kita, reporter, kita belajar. Itu sementara Pak Sobirin, kok kayak aku ngoceh, juga sih wong. Yo, lanjut. Silakan yang mau diskusi terkait bagaimana menulis, bagaimana itu live YouTube nih yang belum pada paham nih. Ya butuh di setting Pak. Ini lagi makanya sama Mas Lutfi dulu. Live YouTube itu kayaknya ini Pak, yang di-share ke kita orang ini kan editor. Nah itu kita nggak bisa mau live. Belum, yang di-share juga belum standar. Di YouTube, Karena Pak. kemarin saya coba tetap konfirmasi 24 jam terus Pak. Ya, gini nanti ini kan Mas Samsul yang buat YouTube-nya kan belum muncul sama saya. Seandainya belum bisa live, direkam dulu. Nah, kalau mau live, ya bisa sih pakai Facebook kayak Pak Lutfi. Langsung. Tapi maksud saya, kalau seandainya belum live, nanti kita buat tutorial dulu. Pak, nanti bisa dipelajari. Tapi sudah ada tuh Pak Samsul buat tutorial kemarin Pak Subirin ya. Tapi nggak tahu itu. Tapi mungkin apakah belum dibuka live-nya. Baca apa? Nah, nanti kita cek dulu. Coba saya telepon Pak Samsul sebentar. Monggo lanjut masalah tulisan apa-apa. Silakan. Ya. Ini cuma satu doang. Iya. Silakan Nurul Quran. Ya, Bisa Pak. dimulai dari mau dituliskannya di videonya nih. Halo, ya Pak. Kami di ini Pak, mohon izin mau bertanya ini. Siap. Kita kan dari program pesantren juga ada pengajian, memang ibu-ibu dari pengajian, ya ibu-ibu muslimat, cuman dia kan dari jamaah masjid gitu. Nah, gimana kalau seandainya setiap pengajian kita ekspos, nggak apa-apa itu ya? Tidak apa-apa. Bahkan saya harapkan Zoom ini dimanfaatkan. Semua kegiatan yang terjadwal rutin itu minta linknya. Karena Zoom ini nanti bisa juga live langsung ke YouTube atau direkam dahulu. Seperti obrolan kita malam hari ini kan terekam, ada rek di sini. Nanti ada waktu editor untuk edit dan kita upload ulang. Kalau yang di YouTube memang kita belum bisa Pak ya? YouTube-nya saya kurang paham ya. Subscribe udah berapa sekarang? Ini bisa di-share langsung. Nanti kalau Anda tak jadikan host di Zoom ini, Anda bisa langsung mengaktifkan YouTube Anda dan gambar yang ada di sini sudah tersalurkan YouTube. Saya pikir teman-teman teknis sudah paham semua lah. Apalagi yang sudah punya pengalaman. Ya maksudnya kalau ketika kita mau live gitu Pak, mau live kegiatan kemarin kita nggak bisa masuk gitu. Pesan dulu sebelum acara mulai, pesan link Zoom-nya. Japri di grup bisa atau langsung japri ke saya bisa, nanti langsung saya buatin Zoom-nya. Dan kalau itu rutin, berarti Zoom ini tidak perlu dibuat lagi, nanti setiap kegiatan ya sudah jam berapa ya aktif gitu. Nah, tinggal Anda masuk, pasin kameranya, ya sudah. Gitu. Ya.
Nah, jadi kita bisa bedakan gini loh. Live dengan Zoom, ya, di YouTube, Zoom dengan YouTube, kan gabung, sama live di YouTube saja. Nah, ini kita bisa bedakan. Yang paling enak emang Zoom live, karena tinggal klik aja ya, dia ada menu langsung live di Zoom. Tapi kalau mau langsung YouTube, nah ini orang yang buat YouTube buat telepon nggak ngerti angkat, ini boleh saya. Nah, nanti harus diajarin dulu gimana caranya. Itu kemarin kebanyakan mau live pada nggak bisa tuh Pak Kirin. Makanya Karena kualitasnya subscribe-nya berapa Pak Budi? Mohon maaf saya tidak mengajari teman-teman yang sudah profesional di YouTube ya. Kebetulan saya juga pengalaman jatuh bangun di YouTube udah 10 tahun lebih. Mulai dari gajian, di banned berkali-kali. Sebagainya saya sudah, tapi saya nggak mau ngajarin, cuman ini saya kasih alternatif yang tidak belum subscribe-nya mencapai standar YouTube, ya gunakan Zoom ini, maka tak kasih kesempatan menjadi host, supaya dia bisa punya pilihan, mau direkam atau di-live-kan. Dan tetap di kanal YouTube NU. Itu. Apatis dulu, kalau toh kemarin, kenapa lo kok Dumas TV? Hanya sampling dan memancing reaksi teman-teman supaya membangun channel sendiri. Ada channel yang mau kita bangun, subscribe belum mencapai batas bisa live, ya kita bangun bareng-bareng gitu. Itu kalau di video. Saya harapkan satu tadi diagendakan betul dari Nurul Quran, jam berapa, tanggal berapa. Nanti linknya malam ini saya buatin. Dan setiap mau bicara ya masuk dan diundang teman-teman yang tidak bisa hadir di situ. Ya, paham ya? Oke, jadi gitu Pak Fahri. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas infonya. Karena subscribe di YouTube kita masih belum standar dan yang nonton videonya masih sedikit, untuk langsung live belum bisa ya Pak Sobirin ya. Nggak tahu kalau aturan baru ini ya, mudah-mudahan. Oh ya, nanti kita coba. Makanya gini, yang punya coba gini, latihan dulu live walaupun nggak ada pengajian gitu loh, coba aja nanti. Kalau mau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak berarti ada kendala di situ apa gitu. Jadi saya tanyain ke Pak Samsulnya ini, Pak Samsulnya yang buat YouTube Pak nggak aktif. Nah, sementara kalau mau live pakai Zoom, nanti sebelum acara dimulai kita zooman dulu, ngeletakin kameranya di mana, ya kan, letakin ininya di mana, bisa, baru kita live, langsung klik live nanti. Ini kan ada recording nih, hari ini direkam, nah, bisa langsung live lagi, bisa nanti Sobirin yang ngajarin. Nah, kelebihan Zoom meeting ini adalah bisa 2 kamera, 4 kamera, seperti malam hari ini kita berapa kamera nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bisa kita tampilkan dalam visual YouTube kita. Beda dengan saat kita live hanya menggunakan YouTube handphone satu saja. Sehingga kurang manis, ya hanya stagnan saja. Kecuali seperti NU Channel kemarin, kita menggunakan live streaming dari Tulang Bang Barat, di streaming lagi oleh NU Channel, pakai YouTube juga itu, dan aman. Tapi kan mereka sudah punya software yang bagus nih, vMix-nya juga sudah vMix yang pro, sehingga transisi bisa dibuat, ada bumpernya, ada iklannya, ada tambahan nama-namanya. Ini bisa kita lakukan bagi teman-teman yang sudah punya YouTube yang bisa live di pondok pesantren. Bisa aja ngirimkan, Mas, kami live pakai channel ini, kirim saja ke YouTube kita. Setelah itu nanti kita akan tayang ulang di NU Channel, di NU Tubaba itu. Itu juga alternatif yang sebenarnya tidak perlu kami beri clue itu. Sampai-sampai yang mau membesarkan YouTube-nya pondok-pondok pesantren lainnya. Karena di YouTube juga disarankan untuk kita melakukan kolaborasi. Anda menonton channel kecil, maka channel Anda akan kecil terus. Tapi kalau Anda meluangkan waktu untuk egonya dipersempit, yaudahlah kita nonton. Kalau misalnya video kita tentang pengajian, oh ya, kita tonton dulu 2-3 channel besar. NU Channel, TV 9, kita putar dulu.
kita tonton dulu 15 menit, udah. Baru kita selipin video kita tonton sendiri. Dengan syarat emailnya tidak sama dengan yang digunakan oleh HP kita. Ini teknik oplos ini tak gunakan ya, alhamdulillah ada perubahan meningkat. Sehingga rekomendasi video kita akan muncul di setiap pencarian atau di orang-orang yang nonton NU Channel, maka video sejenis yang kita buat akan muncul di belakangnya atau setelah video NU Channel itu hilang. Gitu. Kalau kita hanya nonton di video kita terus, nah ini bisa di-banned nanti Pak. Kotak lagi nanti kalau kita udah capek bakar duit, nggak tahu tekniknya. Ini tak kasih bocoran aja, L Channel yang saya bangun 10 tahun itu roboh gara-gara jadi tiba-tiba meledak dari 10.000 subscriber menjadi 33.000 subscriber. Di Lambung Bang juga ini kejadiannya. Pasca kejadian penganiayaan Pak Kepalo itu ada ledakan penonton dan subscribe sampai 33.000. Padahal ada duitnya di situ, ada 6 juta yang tidak bisa saya tarik. Dan andalan saya hari ini saya agak lemes, tinggal satu aja AdSense yang masih aktif. Kayak Dumas TV itu. Dan kemarin kalau toh itu menghasilkan ya mau tak pergi, tapi kita akan bangun bareng lah di NU Channel ini, mudah-mudahan AdSense-nya segera terbit. Berarti gini Pak Udin, kita yang sudah punya password untuk YouTube NU Tubaba ya harus nonton juga YouTube-nya orang kan? Ya, itu memang aturan YouTube. Nah, iya. YouTube-nya orang itu kan dari, tapi masuknya dari passwordnya NU Tubaba kan? Harusnya dia beda password Pak. Iya, beda email. Kalau misal contoh handphone satu ini yang saya gunakan ada emailnya NU Channel, maka saya nontonnya harus di laptop yang tidak ada email. Atau kita logout dulu dari email yang kita gunakan untuk upload tadi. Kalau kita menggunakan nonton sendiri dengan email yang tertanam, maka akan terdeteksi kecurangan. Meski jumlah tayangan kita banyak, sampai misal 4.000 jam tayang, nanti pas evaluasi oleh tim YouTube, itu nggak guna. Dan jahatnya YouTube itu dia tidak mengatakan video ini yang melanggar. Kayak L Channel itu ada 1.000 sekian video, YouTube hanya mengatakan video Anda berulang. Dia tidak menyebutin video mana nih. Dikasih kesempatan untuk menghapus video. Nah kalau kita salah memilih, padahal itu yang menghasilkan duit, habis. Sedangkan saat kita cancel, kita hapus video itu, maka jam tayang hilang. Kalau subscribe masih ya. Kalau subscribe itu sebenarnya tidak menjadi jaminan akan banyak duit. Percuma juga subscribe 10.000 kalau yang nonton cuma 5 orang. Begitu. Itu mohon dipelajari dulu kalau soal adsensi, berharap adsensi dari YouTube ini. Kalau kita tahu yang menghasilkan banyak itu sebenarnya website. Website ini tidak perlu lama 1 bulan kalau kita sudah ini. Saya lebih banyak gajian dari website kok. Ada 5 website yang saya kelola, alhamdulillah tiap bulan bisa menghasilkan. Saya yakin YouTube AdSense kita di blog ini kalau view-nya tiap hari 1.000 aja, cepat dalam sebulan kita sudah gajian dan bisa menerima AdSense. Nah yang belum saya punya pengalaman adalah AdSense nanti pakai KTP karena harus pakai identity. Identitinya itu pribadi atau identiti organisasi. Ini yang saya belum tahu hari ini. Kalau toh nanti kita harus mengajukan adsensi untuk mengajukan ke Google yang ada di Singapura, Malaysia, terus menerima kita surat cinta di kantor pos. Setelah mengurus kantor pos PIN kita dapat, nah kita ngurus lagi ke bank. Ke bank ini harus verifikasi bank yang ternyata nggak segampang kita datang ke bank. Dia akan mengirimkan sejumlah nominal di bawah 100 dolar ya. Nggak 100, udah nyampe 10 dolaran lah. Pokoknya angka kalau rupiah itu sekitar 2.000 perakan 00 ya. Dari Amerika.
Saat kita dikirimin itu, kita harus ngecek ke bank jam berapa, tanggal berapa, masukin ke email kita benar bahwa kita sudah dikirim sejumlah uang sekian dari Amerika. Saat kita salah menginput nominal uang tadi, maka dianggap AdSense kita itu tidak benar. Maka jangan berharap akan gajian. Itu prosesnya panjang. Nah, ini kita lagi ngomongin bagaimana ngisi kontennya saja lah ya. Jangan berharap dulu soal itu. Saya yakin itu bisa didapatkan. Jadi saya pun kalau hari ini saya nyalek, saya berani kok membayar NU channel ini untuk tiap hari nongol di websitenya. Saya yakin gitu. Bagaimana Lampung Pos satu berita itu berapa harganya? Kan saya tidak pernah lagi nawarin ke teman-teman karena memang mahal. Satu online itu 3,5 juta itu minimal. Belum Pemda, kalau Pemda satu online itu bisa 7 juta. Ya kalau orang desa tahu lah. Karena mereka nggak pernah pakai Lampos ya sulit. Pembayarannya mahal. Dan itu harus pesan dulu. Berita sebelum tayang besok itu minggu sebelumnya sudah harus pesan bahwa tanggal sekian bulan sekian. Dan reporter harus DP dulu ke kantor sana. Baru berita nanti naik. Nah kalau atmosfer itu terjadi di NU Channel ini, kaya kita Pak. Reporter itu. Anda bisa kami hitung tiap satu hari ngirim berita 3, kalau satu berita itu dihargai 25.000 berarti 75 duit yang kami transfer kepada reporter. Nah, kalau bisa dalam satu MBC itu 9 ranting, satu desa satu ranting bisa satu berita, berarti 9 berita masuk tayang di website kita, berapa duit yang bisa didapatkan oleh teman-teman kreator di sana. Tinggal bagi aja ke MBC-nya supaya SK-nya tetap diberikan gitu. Itu. Paham ya sampai sini ya? Ya. Ada yang mau komplain? Kalau punya pengalaman begitu saya minta. Saya 10 tahun, Pak. Minum dari sini, Pak. Ini Ayo berat. masuk Zoom. Masuk Zoom. Kita ngobrol. Kalau yang sudah punya gajian dan punya bagi ilmu. Kita ngobrol. Ya. Oh, mantap. Halo. Lutfi, emailnya kirim. Ya, oke. Iya, masuk Zoom. Ya. Nah, jadi benar apa kata Pak Sopin bahwasanya tujuan kita awal tadi saya bilang kita memperkenalkan website kita dulu, perbanyak dulu berita ya. Kiranya itu kegiatan-kegiatan NU. Ya, kita jangan terima hal-hal di luar NU. Ya, itu intinya. Kajian, profil kiai, jangan bla 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 bla. Yang penting berbau PCNU di Lampung Barat. Ngojol pokoknya PCNU Sumedang apa dan urusannya. Ya, PCNU di Lampung Barat. Termasuk kegiatan profil-profil pengurus. Nah, maksud saya gini, pertama kali yang mau kita buat di berita itu, kita ngomong websitenya, nanti YouTube, kita buat itu nanti profil pengurus, biar agak gagah. Nah, sidik, ya kan, judulnya nanti, sidik tenanan ngurusi NU. Nah, jadi isinya, sidik sebagai sekretaris MWC Gunung Agung, lahir di ini, ya kan, merupakan apa, bla bla bla, ya kan, terus riwayat mondoknya, riwayat pekerjaannya, monggo, gitu loh. Jadi ini kalau pengurus kita 30.000 Pak Sudin, kursi profil gitu loh, tak ban-ban, ya kan gitu. Nah itu kalau mau pelan-pelan, tapi ya kita ada keinginan bahwasanya nanti di dalam digitalisasi NU itu tujuan paling utama memperkenalkan wilayahnya masuk di profil MWC Gunung Agung, mau kantore neng di, ya kan, pengurus iki, ya kan, nah aset iki wis dibis harga 2 miliar, ya kan, nah jamaah kalungnya gede, silahkan
Ya, kita tuh sekarang harus pamer loh. Ya pamer untuk kebaikan kemajuan NU itu Bapak. Nah, makanya saya pingin tiap MDC itu punya reporter yang nanti mumpuni. Kita ada duit nanti kita sekolahin. Gitu loh. Sekolahin apa? UKW. Di wartawan. Khusus NU tapi. Nah, nanti website website kita daftarkan ke Badan Hukum, kita legalisasinya kita legalkan dulu, baru nanti yang ngeluarin bukan PCN itu cuma jebakan, nanti yang ngeluarin SK, redaktur, segala macam itu yang dari perusahaan yang itu. Gitu. Masalah keuntungan dan lain-lain lah sambil jalan lah. Ini kita juga sambil jalan. Lalu yang penting kita beritakan kegiatan-kegiatan NU di bawah. Saya yakin nanti ya bisa dibeli orang, iklan lebu, ya kan, segala macam. Tapi benar kata Pak Supir itu kita harus pelan-pelan bangun ini, gitu loh. Nah, ini kita ngomong terkait website, ya YouTube beda lagi, dia ada aturan-aturan sendiri yang juga Pak Supir. Kita jangan cuma nonton punya kita sendiri, nontonlah punya orang dengan email yang berbeda, dengan password yang berbeda. Nah, jangan nanti NU online-nya terus nonton wong, nggak boleh nonton wong, gue password NU online apa? Nah ini jadi masalah gitu. Yang penting nanti kita diatur lah, kita ajarkan pelatihan masalah itu, masalah cara nulis di berita itu yang penting. Nah silakan Kang Samsul, ini ada satu yang harus dibahas. Ini ada Pak Samsul yang buat YouTube-nya terkait live di YouTube yang belum bisa karena apa? Yang kedua, sementara belum bisa live, kita gunakan nanti untuk Zoom dengan live YouTube-nya. Nah, kita malam ini bicara terkait YouTube dan websitenya. Nah, nanti bagaimana cara pengembangannya, dan kita cari waktu yang tepat untuk buat pelatihan, tapi nanti nyari waktu dan nyari juga itu. Apakah kita kirim per MDC, setelah kita kumpulkan tim kreator yang sudah mendaftar dan mengasih rekomendasi ke BPN. Silakan Pak Samsul. Kepala hilang. Iya. Di wonge. Kok ya. Oke, silakan yang belum ditanyain tadi terkait, mungkin coba ada yang nanya mungkin dari Lilis apa Rizky terkait cara nulis bagaimana dan apa, sebenarnya sederhana aja sih, nggak usah banyak aja. Setiap hari kita ada berita, insya Allah nanti website-nya berkembang. Gitu Pak sebenarnya. Ya, Rifki itu sekretaris blogger Community Nusantara. Mohon dibagikan ilmunya dan kita tasarufkan pengalaman kita ke channel ini, Bung Rifki, untuk memotivasi teman-teman Ibnu IPB memberanikan diri lah. Silakan Rizky, ngobrol. Apa kendalanya Rifki? Sudah berapa tahun kita punya blogger Community Nusantara yang sempat mau ditawar oleh salah satu kandidat zaman itu, tapi tak lihat karena kita nggak pernah update, maka nggak pede juga saya. Padahal ada bloggernya sudah ada 30-an blogger, baik dari atas nama Ibnu, BMI, dan pribadi yang tak kita 30-an itu dulu. Apa Rizky kendalanya? Ayo Ki. Kendalanya untuk kurang jalan itu Pak ya.
Iya, padahal sumber konten kan banyak dan ini nih meneruskan amanat dari Pak Yai Rois. Rois meminta bahwa pondok pesantren itu ada konten tiap hari yang bisa dipublish. Dan andalan kami ya teman-teman yang dari pesantren itu. Ya, yang jelas kendalanya untuk dari yang BCN itu, Pak, kurangnya kurangnya koordinasi antar anggota aja sih, Pak. Jadi setelah terbentuk udah tuh lepas, kurang koordinasi lagi gitu. Kalau nyambung sebenarnya BCN itu adalah bibitnya dan sekarang sudah tumbuh subur di PCNO ini gitu. Karena kalau kemarin kita langsung ngusung tema ini ke NU cabang, maka anak-anak ya nggak apa-apa lah. Dan alhamdulillah hari ini menyambung connect dengan Pak Budi, PCNU, sebagainya tinggal membesarkan aja. Kita hapuskan BCN, semangat BCN itu, kita semangat itu kita tasarufkan ke PCNU ini. Melalui kanal YouTube PCNU, website PCNU, gitu aja. Oh iya. Siap, Pak. Apa nanti proyeksi apa yang akan ditulis atau dijadikan video untuk dikirimkan ke NU digital pekan ini? Untuk minggu-minggu ini, Pak. Ya, jangan hanya minggu-minggu ini, besoknya lagi terus. Terus video. Dan tadi telepon Pak. Yang jelas untuk berita kan bebas nggak, Pak? Yang jelas untuk waktu-waktu dekat ini mungkin yang bisa ditulis itu terkait dengan persiapan konferensi apa? Pripun, Pak? Konferensi apa? PC IPNU Convercap. Siap ya. Berapa judul yang kira-kira akan disampaikan ke PCN? Angle-nya apa saja? Dalam waktu berapa hari itu, Pak? Ya, judul besarnya adalah konferensi. Itu angle-nya kan banyak nih. Bagaimana persiapannya? Terus berapa kandidatnya? Terus kesiapan ya, yang jelas PAD. dari siapannya, terus nanti berhak untuk memilihnya gitu, Pak. Sampai nanti pada titik akhir pripun, Pak? Berapa judul yang akan dijadikan produksi berita terkait dengan konferensi ini? Mungkin untuk pandangan sementara ini mungkin 3 itu bisa, Pak. Dijadikan untuk 3 judul bisa, tapi kemungkinan berusaha untuk lebih sih dari 3. 3 itu saya minta 1 persiapan, yang kedua adalah persiapan, terus nanti ketika sudah ada kandidatnya, dan di akhir itu nanti hasil daripada Convercap tersebut, Pak. Ya, 3 itu yang saya harapkan. Jadi tidak fokus pada seremonialnya. Jadi seremonial itu sudah pasti itu ada berita. Tapi yang perlu dibuat adalah non seremonial. Misalnya nih kesuksesan di Arafah, siapa? Arafah ya. Arafah itu Fauzan Arafah. Fauzan Arafah ini memimpin ini, apa saja yang sudah dilakukan itu bisa dijadikan sebuah berita. Dan itu tidak akan basi. Dijadikan sebuah berita. Ya, salah satunya itu yang kami tunggu. Dan berita seperti itu tidak basi. Calon-calon atau penerus IPNU 10 tahun yang akan datang, dia akan mencari referensi tentang
IPNU tahun ini. Seperti halnya Iya. saya jam itu belum ada digital. Ini saya masih simpan gitu. Koran dulu yang muat kegiatan IPNU, IPP, Pulang Bawang itu masih tak simpan semuanya. Dan masih tak pamerkan ke teman-teman, ini loh dulu. Yang nulis bukan saya gitu. Harapan saya begitu. Yang nulis IPNU itu bukan Facebooknya IPNU. Bukan yang nulis bagusnya Arafah, itu bukan Facebooknya Arafah. Tapi di rumah websitenya PCNU. Beda, grade-nya beda. Meski konsepnya hari ini adalah reporternya kamu sendiri. Iya. Gitu paham Siap, ya. Oke, Tadi Pak. dari Nurul Quran sudah proyeksinya adalah pertama live streaming tadi. Tiap hari, tiap di IPNU soal kegiatan konser. Lambu Kibang ada lagi Lambu Kibang? Bagaimana update SDNO misalnya? Yang harusnya kenceng nih. Yang harusnya kenceng karena ini sudah masuk perekrutan siswa baru nih. Lambu Kibang masih monitor? Lambu Kibang udah keluar itu. Udah keluar ya. Gitu. Nah, itu Rifki, saya minta yang IPNU aja fokus dulu. Kalau yang live streamingnya, seharusnya saya nunggu dari Ketua LBM nih, melanjutin live streaming yang kemarin. Kalau kemarin memang masih kaku live secara langsung, ya kita nggak live-in, kita rekam seperti ini, baru nanti diedit lagi, terus diupload seperti permintaan Pak Budi, wah kita butuh 1 jam tayangan nih. Nah ya ini kesempatannya. Nah produksinya tinggal apa gitu. Apakah minggu ini akan ada live di pondok pesantren atau live nunggu yang di Nurul Quran, ibu-ibu yang jamaah tadi. Itu Pak Budi. Ya, iya maksud saya gini ya Pak. Maksud saya yang di pondok pesantren itu nanti bisa direkam dulu boleh. Nah, kalau mau di Zoom, dikasih tahu dulu atau kirim nanti dikasih alamatnya. Sama aja Ludik kalau mau ada pengajian, minta alamatnya nanti tinggal diarahkan nanti di dalam Zoom itu. Oh bagaimana. Nah sementara kalau memang itu nggak mau Zoom, nggak kaku ya bisa nanti direkam dulu. Nah ini yang jadi masalah soal mati ini kan kayaknya nggak tahu nih kemana ini. Nunggu Pak Nas pulang mungkin kan dia masih bingung. Nah, nanti kita coba koordinasi karena mau saya gini ngaji bolehlah berpondok-pondok ataupun nanti kita kondisikan fatayat muslimat ataupun banom yang lain kayak Ansor. Nah mereka ngundang, kita undang kiainya, itulah live-nya gitu loh. Jadi semangat kiainya kan. Cuma di depan kamera kayaknya belum banyak yang kayak kemarin kita pernah mencoba keliling mau Pak Sofirin tuh. Ya masih kaku ngaji kitab ya. Krono sopo, krono aku, krono Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan orang ngerti krono ki opo, ya kan? Karena ngaji secara umum bebas, kita live kan itu lebih menarik. Ya walaupun yang dikaji kitab, tapi kan penyampaiannya secara umum. Gitu. Nah, terjemahan kitabnya nggak menarik, saya yakin orang malas nonton. Karena kan kita ini bukan masalah menarik gaknya sebenarnya. Kita mau mengorbitkan kiai-kiai kita, ya agar masyarakat umum tahu bahwasanya kita bisa ngaji. Ya nggak masalah kaji kitab, baca kitab dulu berapa baris baru dijelaskan. Nah itu baru masuk. Tapi kalau langsung ngomong, habis itu penjelasannya juga mungkin nggak nyambung dengan apa yang diingin ya kayaknya kurang afdol. Dan orang ini kan pengen coro kawin meneh di carane. Nah
kan mesti bar kitabe apa. Nah, kaya apa ya? Piye carane ben sugih ya kan, apa ngombe jamu tolak miskin ya kan. Kitabe nang apa. Nah, piye carane ya ngilangi najis lah terutama. Aku urung lulusan pondok, pokoknya harus banyak masukan gitu loh. Najis mula dong bahwa kita bapak sekolah itu kan. Nah, dia tau ngaji sithik, tapi kan rakeh. Nah, itu piye carane ngelapin blek neng masjid. Nah, gua belum ngerti lah. Siram banyu kabeh, oh, salah. Kan gitu. Ya hal-hal ini yang mungkin dasar-dasarnya tapi berguna bagi masyarakat. Nek kang yo ngomong piye hikayate wong mati. Waduh, keren. Kok hikayat lho, hikayat itu kan wis tekak hakikat kan alah mbuh kuwi ora roh kuwi. Penting awake dhewe ngilingi Gusti Allah, sering sholawat Nabi, ngilingi Nabi, wis beres kan. Masuk ke hikayat itu nanti kitab dhuwur kuwi. Nahwu sorof kan berlari juga Pak. Nah, maksud kalau saya nanti LBM Lembaga Batul Masail itu bikin judul ya diagendakan dina iki nang kene Ansor, dina iki nang kene Muslimat, dina iki nang kene MBC. Monggo undang dia ini live. Beres. Ya. Ngono, tapi kalau mau ngaji sendiri ya nggak apa-apa, silakan kalau pesantrennya dikumpulkan di sana, silahkan teknis saja. Tapi ya Pak Rahmadi nanti kita tunggulah apa hasilnya. Bukan itu, Bukirin. Mas Sidik dari mana Mas Sidik? Hidupin dulu ininya. Ya. Dari MPC Gunung Agung, Pak. Gunung Agung kan. Kami ini di seberang ini pengen sekali melihat perkembangan di sana sebenarnya. Ini kesempatan teman-teman Gunung Agung untuk bagaimana mengeksiskan diri melalui website ini. Ya, betul, Pak. Kira-kira yang bisa diolah menjadi sebuah berita di sana. Sebenarnya gambaran ya kita itu kalau tiap hari artinya gambaran kegiatan yang mau diunggah jadi berita itu kan sebenarnya andai kata kita nggak susah lah intinya nyari berita. Yang susahnya itu kan ini Pak, kalau menurut saya itu toh kegiatan NU sebenarnya di lingkungan kita itu nggak putus dan banyak. Yang susahnya kita itu andai kata kita muat itu, makanya keinginan saya pribadi artinya apa yang dikatakan Pak Budi tadi, susahnya karena kita belum pelatihan untuk memuat berita, terus merilis berita. Jadi kalau mau otak-atik kata-kata di situ masih ragu Pak untuk memuat. Makanya keinginan saya, sementara saya untuk pemberitaan itu saya ketik-ketik dulu asal, dan nanti mohon dikoreksi nanti yang muat kalau bersedia ya Pak Sobirin lah gitu maksud saya, yang udah mahir. Ya perlu diketahui sebuah produk jurnalistik itu tidak muncul dari satu individu. Sebuah produk berita ini berarti sudah melalui satu reporter, kedua editor, kedua berarti ini bertanggung jawab ini layak tidak nih gitu. Editor ini memperbaiki mana yang kurang dari data yang disampaikan oleh reporter. Jadi nggak ada bahasa ketakutan itu nggak ada karena kita sudah ya karena belum terbiasa aja kita, mungkin intinya dunia baru lah. Ya, kapan dibiasakan ini? Besok sudah harus ada berita. Apa yang akan disampaikan? Ya oke Pak, besok kita sembari keliling kemungkinan ada Pak. Nanti kemarin saya lewat di Kenangan sana ngelihat pelang NU gitu, tergerak. Itu kalau di foto gitu sudah jadi berita besar bahwa NU hidup di sana gitu. Bahkan banner buat kantor pelang itu enggak. Satu contoh berita yang dibuat ya, bukan berita yang ada. Kalau seremoni kajian itu kan berita yang sudah ada.
Itu pun kadang nggak dibuat beritanya, kan, sayang sekali. Kadang-kadang ada teman-teman nanti jeli untuk lihat peluang, wah ini perlu disampaikan nih. Jadi, pilih profil kayak Pak Budi Harapan tadi, setiap ketua ranting, ketua MBC dulu, itu bisa dibuatin profil satu-satu, baru penuh website kita itu. Tapi hilangkan ya ketakutan tadi ya, keraguan lagi, bahwa kita tim gitu. Siapa? Oke, jadi jangan takut menulis. Nanti kita terus sharing, menulis itu kan cuma bercerita. Yang jadi masalah jeda-jedanya, komanya di mana, titiknya di mana, dan Itu tata bahasa. tata bahasa. Ya, tata bahasa ini ya jangan kaku amat kayak ejaan yang disempurnakan, nggak bisa. Ya lihat aja bahasa-bahasa. Gini loh caranya sih. Bukan Google akeh di berita-berita. Yang kalau dunia yang copy paste di edit selesai. Ngono wae, sepenting temanya ngono. Apa yang mau lu sampaikan tuh ngena. Tata bahasa tuh copy paste aja. Itu udah umum tuh digituin. Tapi namanya diubah. Jangan sampai salah kayak kemarin Pak Imam Syafi'i ngomong Edi Susilo, ya kan? Yang tengah ya, neng Budu lah, gue alhamdulillah gue dikoreksi Imam Syafi'i ini keluarga besar NU gue. Nah, maksud saya jangan begitu. Nah, itu kan karena saking semangatnya mau ngaku tiap hari, ya 48 ya kabeh. Kalau pas Pak Sobirin upload, kalau pas apa, orang tak gawe dhewe. Basing-basing ngasih penting mlebu dhisik. Ora ngono sapa? Hah? Yang andilke Pak Haji Dito ora mungkin. Ya kan? Pengetik mau di website ya gampang mau kacamata ini. Nah, kuwi juga di sini ngomong gue lho, kuwi ning grup kan nek. Ya kan? Apa dari apa? Dari Pak Yahya Khalil Stakuf. Anak muda NU jadi harapan. Hari ini saya mengandalkan anak muda NU karena mereka lah yang lebih siap menerjemahkan visi dan misi. Saya tantang NU masa depan. Nah, memang harus generasinya harus berbeda. Ya kan? Ya bukan kita mau ngilangin tua-tua, enggak. Itu kan mau menantang anak muda untuk ayo berkhidmat ke NU. Kalau kita ngomong Nahdlatul Ulama. Nah, ini saatnya bagaimana cara kita mengekspresikan. Karena gini loh, orang ini diam bukan berarti dia nggak mau berekspresi. Orang diam ini banyak pada ide-ide, tapi nggak tertampung. Ya kan? Orangnya malah aku dicolong jenis uang, duit uang. Nah, ini salah satu media saja kok. Nggak harus kita setiap hari, enggak. Yang penting di MBC Gunung Agung Dik. Aku minta kegiatanmu terekspos, nanti tersimpan kan kegiatan ini kan. Nah, takoni wong, apa kowe? Iki, watanan, selesai. Ya kan? Coba lo reneng, di laporan mudik. Waduh, kapan kayak eneng Pak. Ya. Nanti tiap kegiatan kan saya mintain laporan. Gitu loh, laporan pertanggungjawaban musyawarah kerjanya. Nah, aku kan minta itu bentuk LTM. Ya kan? Lembaga takmir masjid, wajib itu. Bentuk lembaga dakwah. Untuk yang Jumat-Jumat itu apa? Nah, itu wajib. Dua itu aja lah dulu. Lazisnu. Nanti nambah. Itu. Nah, maksudku, itu tujuan kita memperkenalkan tiap MBC. Nah, tugasmu saat ini MBC, bikin profil MBC dulu lah. MBC itu letakin di titik koordinasi ini di benwong Jogoro. Bukan? Kantorin di, nggak pelang lu banner deh, satu saya udah. Kalau bambu lo, bambu, kan gue lutri lo akeh bambu. Gunung Agung eneng, masa ketua MBC kok orang eneng pelangi. Iya, kowe juga dik kayak plang, ojo isin, NU ojo isin, akeh wong isin NU. Gitu.
Nah, ini salah satu tugas utama. Kita menghijaukan Bubaba dengan cara hijau-hijau. Oke, Kang Samsul mau jaringan entek jadi Pak Sudin. Bukan entek ya, mental. Mungkin adem signalnya kelon. Jadi susah. Iki wong loro iki Lutfi karo saudara iki mumet iki. Aku arek turu, malah Lutfi teko, ya kan? Golek bar ngono ya ora ning kancane ya gak cetinguk rokok tinggal sebatang menarane kan. Rokok kowe wis entek nah iki lah. Ya mulak nongko jarum iki kon mlebu iklan. Pas nah, hasil iklane ya kok transfer 1.100.000 pas begadang itu apa? Lalu gue sing daftar kan ngolah iki harus ada, kalau dia emang nggak bisa organisasi, cara keorganisasian PC mungkin takutnya absensi mental segala macam, yang kita pakai pribadi juga boleh. Pasti gini, setelah kita ini banyak berita, orang kan pasti nawar, maaf. SNU saya tiap hari 40 berita, kalah wartawan lokal kan. Boy sini opo, tapi berita mlebu. Ya piye ora ada batas. Ya kan? Ya asli loh, kedina aku ini ngapet piro ya, basing-basing 10 ya. Dia neng tahun sebelum wartawan dino ngapet 10 ra enek. Wani bayar piro. Nah, ini kan ben wis di sarana, ayo kembangkan, ya kan? Nah, ini tujuannya untuk membesarkan NU Jawa Barat. Engko trending topik Google nomor 1 itu Bapak. Nah, aku njaluk Kang Samsul. Ning Google ke PCNU njuk kantore ning Tirta wis ora bener wis ganti neh kuwi dolan nongol kuwi. Kowe sampean sing mahir lah kuwi. Tak ketik PCNU Lombok Barat. Nanti. Dituku wae meneh kuwi tanahe kuwi. Serah ke Lutfi lu, selikur rantai kok. Gampang. Wis ngene tuker guling pi karo kantor perumahannya wis. Ini saya nanti ngusul Pak Ketua. Saya minta tempat di tengah-tengah untuk ngumpul. Di tempat itu nanti kita bikin broadcast. Setiap hari siaran. Cocok. Iya. Di samping itu bisa kita lobby, Pak. Mana? Di kantornya koperasi di BUMT itu, Bang Nadir tuh sempat ngomong sih, boleh digunakan. Oh ya, Untuk ya silakan nanti saya telepon ketua suruh lobby daripada di sarang tikus kan, kita di situ kita bikin kafe, ngobrol-ngobrol, ya, bayar tapi ya itu gratis. Nah, tiap hari broadcast, kita kayak siaran itu. Nanti modal-modalin lah 30 juta cukup. cukup. Ngedol mobilnya Darno Sidi. Iya. Ya nanti ini ke depan, saya nggak mau cuma di nurul Quran aja bosan. Maksud saya keluar, kita kasih banner NU. Oh, wong NU rene ngopi. Yang apal kitab hikam, tak gratis kopi. Kitab hikam ini katanya kapan? Gratis kopi ini kapan? Ya maksudku kok gawe ngono, cocok gak pi? Bali-bali selawatan kan mampir sama ngopi. Nah, aku golek wong siji sing kira tau turu. Di pasar juga bisa sebenarnya. Saya ada 2. Bisa tapi jangan di atas lah, atas tuh wong ora. Nek pinggir dalan wong ini lho, wong arek nongkrong iki ben wah. Nek pinggir dalan kita wong we kae nongkrong, ngono. Pengakuan saja. Tapi nek jero iki pas sodire ngantuk, mbok arek kopi rong drigen lho ngantuk. Nek koncone ora nyambung maksudku. Nek koncone nyambung ya ora ngantuk. Nah, saya masa PCNU ora di kantor perumahan iki lah. Lihat paling tidak kan. Paduan. Jadi dekat Basnas itu lah yang representatif. Iya, nggak apa-apa. Ya udah nanti, ya, kalau bisa nggak nyewa, bayar listrik aja lah.
kita pasang wifi. Pernah itu saya minta. Nanti duitnya dapat dari kafenya, ya kan? Nanti ya kafenya kopi aja, nggak usah kopi-kopi yang terlalu. Duit koperasi enek toh, nggak modal kan? Titik enggak lah. Duit koperasi kan enek daripada berak. Duit koperasi, nggak modal. Koperasi kayaknya pagar nusa, bulan. Mana orang duit gue? Koperasi kita kayak pagar nusa. Nah, iya, bergerak nggak, berkembang nggak duitnya? Berkembang nggak? 2 bulan aja nanti. Setelah itu nanti gampang. Ya gampang sih, yang penting nanti saya ngobrol sesuatu. Bisa kan itu dijadiin kegiatan siapa yang bisa ngelola malamnya untuk kafe? Ya harusnya kan MWC, TBT gue ya selikur ranting. Gawe nasi goreng hiji ora enek. Diambil MBC tulang bantang bisa sebenarnya. Ya iyalah. Wis MBC ge pemasukanmu sing pulung. Pulung enek kan MBC-ne. Panggil sesuk wong pulung-pulung kuwi. Panggil pi. Ya ada. Wis kayak SK MWC pulung apa ranting pulung rencana. Ya. Dodolan nasi goreng wae ora nanti. Karena Potensinya bagus loh pulung itu. Bagus. Potensi bagus pulung. Iya, kasih aja banner ranting pulung rencana dodolan nasi goreng. Moro kok. Kita setting studio untuk broadcastnya, depannya kafe gitu sih hidup kayak. Ya hidup. Nanti kita isi sholawatan banyak gitar. Panas-panas itu. Ya mulai ini loh, Pi, aku butuh wong nom telu wae Pi, ning ranting pulung kuwi. Derek. Ya, siap. Ya engko tak goleke danane piye carane ngono lho. Ya. Tak ngobrol besok sama Ranting. Lagi diskusi langsung lali. Ajang nongkrong tiap dino kan enak. Ya nggak harus jalan satu sih sebenarnya. Yang dimanfaati PMI atau lainnya kan banyak kan gitu kan teman-teman kader NU itu. Mereka malah bisa berkarya di sana lah kan yang NU itu. Iya. Ya. Kemudian. Nah, gini kita mau ngadakan pelatihan. Pelatihan itu nanti kan tak kumpulkan yang ngasih rekom. Yang nggak ngasih rekom nggak saya latih, bodo amat. Tapi yang ini arti, kamu nggak? Di orang kabeh teko dilatih, wani bayar piro deh. Ilmune Pak Mudirin Samsul itu larang. Nggak terhingga kalau itu nama saya. Saya kejar rekom dulu. Rekom deal wajib datang. Nggak datang ya tinggal. Saya itu serasa soal aku. Setelah belum ya wis. Lunga ono rasa ngurusi NU. Wong sekretaris ora tahu gawe surat. Lucu. Pemenang sekretaris lembaga. Alah. Blas. Apa tembusan yang PC, ora tahu enak tembusan. Alah, blas. Biar apa-apa lah, iki wis mending. Ya, neng. Kan daripada ini. Nah, maksudku nanti kita adakan pelatihan ya untuk administrasi dan digitalisasi. Kayak kemarin ada rapat-rapat pleno. Tapi ini bisa di MWC Dik, monggo. Kalau mau ngadain sendiri dengan dana MWC yang ada, silahkan. Nah, ataupun awal ini nanti kita untuk apa? Tapi cocoknya aku pilih MWC loh, Pak. Dari sisi rasib piye kayak Samsul ya ora seminggu sekali ora ya orang minggu pisan ayo krono siap deh panganan kuwi wong ya kan ngono kok dari golek minyake ya cocok ora Pak Kang Sugrin cocok kalau bisa itu mobil apa ambulan karena Tadel juga jarang desain mayit. Dalam itu disediain kayak buat video ya, komputerin yang apa kamera sebagainya. Ya, saat kita turun ya sekaligus ada kegiatan kayak orang TV itu turun kita gitu. Perdayakan sarana dan sarana yang ada, nanti kita pilih. Nah, nanti kita jadwal, mau nggak mau itu.
Ini Gunung Agung. Nah, besok Batu Putih mau tak agendakan. Yang nggak siap metu kok jadi jadi pengurus. Ngono wae saiki. Ora keras ngono wis ora mlaku lek NU. Ngono wae. Ya kan? Cocok ra Kak Samsul? Ya, cocok, keliling. Nah, gini Roadshow. sekarang tolong siapin materi. Pak Sobirin materi untuk nulis kan udah ada, udah tak itu ya. Saya nyimpun dari WA itu jadi pedoman loh, tak share tahu kan. Kuwi Sobirin kabeh tak copy paste. Tapi wong kudu wegah maca. Ya kan enenge nek ana kuku mulus, nah karo ikine gede-gede cepat beloke. Aja nek kon maca ngono ya. Padahal saka maca kuwi lah dadi pinter, tapi wong wegah. Nah, maksudku gawe slide Pak Sobirin cara nulis. Nah, itu Pak Sobirin. Terus Pak Samsul gawe slide cara nglebokke neng YouTube, karo nglebokke neng apa website. Nah, aku karo piye carane kuwi bisa beroperasi. Itu Pak Samsul. Kan gitu. Nah, aku ngajari administrasinya, surat menyuratnya. Cocok kan? Nah, aku nek macan waktu pas, ya iso rapat pleno ngono kae, rapat konferensi segala macam. Tapi kayaknya waktunya sehari cukup nggak ini ya? Cukup ya? Teka nggone jam 09.00, bla bla bla, balik sore cukup kan? Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau pelatihan kayak kemarin yang pleno-pleno itu wah waktunya lama. Nggak hanya teori Pak, praktek ini Pak. Oh iya, kita praktek ya. Oke. Praktek. Aku juga administrasi harus praktek. Terus telu ya, aku rapat-rapat pleno aku lah ku ya. Iya. Terlalu. Oh ya, praktek kok ya. Praktek cepet ya. Ya wes engko saya kudu mudopi takon rapat pleno. Oke, jadi telu papat materi. Gue nek nang desa wis kira 100 ping 2 jam. Pak, jadi kalau bisa masalah administrasi itu semua ini Pak, semua banom-banomnya juga ikut Pak. Ya makanya yang nanti pelatihan administrasi, digitalisasi, rapat-rapat itu semua MWC dan banom. Banomnya. Yang banome kuwi ora wegah karo nang PC ya wis rasah gawe negara dhewe ora apa-apa. Wae. Lah wong NU kuwi nang ADART ne Kartanu wajib. Nah, wong Ansor ora di Kartanu jadi ora iso. Ya kan? Nah, ngono wae wis ngono. Tapi aku rasa bahas-bahas Ansor lah. Yang penting banom di tempatmu siapin, nanti saya agendakan, saya ngomong ketua. Seminggu sekali apa 2 minggu sekali kita kirim. Dari apa tanggal berapa? Dari Untuk para apa reporter. itu? Reporternya kapan pelatihannya? Ini khusus reporter ya? Apa gimana? Apa kita keliling ke MBC? Nah, wis reporter terbentuk dan dia sudah siap untuk kerja gitu. Itu dulu ya. Oke. Pertama kali berarti pelatihan yang harus kita lakukan adalah pelatihan reporter aja, nanti ngumpul. Ya kan? Yang kedua baru pelatihan yang secara umum. Oke? Per MBC. Gitu Pak Sobirin? Ya, saya butuhin nggak banyak orang dan nggak banyak. Betul. Mau dan mau kerja gitu. Reporter tuh nggak butuh orang, tapi dia hanya perpanjangan. Nah, makanya saya lagi ngumpulin setiap MBC yang mau kerja, ya kayak Sitik udah kirim segala macam. Nah, setelah terkumpul, nanti kita cari tempat, langsung tak kumpulin minggu depan lah ya. Iya, ya bocoran aja. Saya juga melirik dari teman-teman NU ini untuk ngisi di PWI, di mana nih organisasi-organisasi yang lain, karena nggak ada temen aku yang lain itu orang sebelah yang nulis hari ini teman-teman. Kebetulan saya masih di ketua online ya di PWI, siapa tahu masih bisa mengrekom teman-teman nanti yang mau terjun di profesional di situ. APBD kan sudah disahkan kemarin si Pak Sekda
tahun itu sudah menganggarkan nanti UKW dibiayai oleh APBD. Oh ya, sip. Nah, itu kan butuh itu. Siapa tahu yang ikut di reporter NU nanti ya bisa jadi orang profesional lah. Iya. Aduh. Ya sudah, langkah awal gini, Mas Green. Jadi saya rekrut dulu, pelan-pelan saya teleponin besok. Kita kumpulkan dulu, baru kita pelajari. Ya, siapin materi untuk nulis websitenya, ya untuk reporternya, penulis, Pak Samsul materi untuk ini praktek ya, ini langsung ya. Jadi di dalam pelatihan itu nanti mereka dikasih 1 lembar untuk menulis. Nanti kita yang menilai. Praktik, misal nanti pelatihannya di Condro Kencono, saya harapkan materi yang saya berikan itu ya mereka praktekkan bagaimana mencari konten NU di Condro Kencono ini, apa yang kamu bisa buat. Betul. Mereka turun nyari, setelah itu pulang lagi ke tempat mana, kita evaluasi ini kurangnya. Oke, siap, betul. Nah, saya minta Kang Samsul fokus di platformnya gitu. Ya, apa ini platformnya, betul. Nah, saya coba membantu di ngisi kontennya, karena ini harus dua profesi yang berbeda. Ya, ada di bagian IT, ada di jurnalistiknya. Nanti bawa laptop, diusahakan, jadi jaringannya yang ada wifi gratis. Dan bisa banyak metode yang bisa kita gunakan, mau kirim tulisan atau kita bisa reportase menggunakan Zoom ini kan bisa. Kita ada wawancara dari studio sama reporternya ketemu dengan mau wawancara penting, kita bisa hubungi menggunakan Zoom ini. Gitu. Kalau bisa malam ini coba Mas Samsul dijadiin host, Pak. Bisa nggak mengaktifkan live streamingnya, dijadikan di YouTube NU-nya?